Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Tresnaningrum. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran di semester 6 untuk mata kuliah Sistem Terintegrasi. Bab pertama itu ada file terdistribusi. Sistem file terdistribusi adalah file yang mendukung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. Tujuan utama dari sistem file terdistribusi ini yaitu mencontoh fungsi dari sistem file non-terdistribusi pada program klien yang berjalan di komputer-komputer dalam suatu jaringan. Kemudian ada operasi pada file, itu ada create, delete, query, modifikasi atribut, open, close, read to write, dan access control. Organisasi penyimpanannya itu ada struktur direktori, hierarki, dan path name. Metadata itu pengaturan informasi file, ada atribut file, informasi struktur direktori, dan lain-lain. Di sini ada atribut-atribut file. Yang pertama ada nama. Nama ini satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Kemudian type. Type itu dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe yang berbeda. Kemudian ada lokasi. Lokasi di sini sebagai pointer atau penunjuk ke device dan lokasi file pada device tersebut berada. Ada ukuran atau size, bisa dalam bentuk byte, huruf, ataupun blok. Kemudian ada proteksi. Proteksi ini adalah informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi file. Kemudian ada waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Di sini ada pembuatan filenya, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, kemudian penggunaan terakhir file. Struktur file system. Yang pertama ada modul directory, yang fungsinya untuk menghubungkan nama file dengan ID file. Ada modul file yang berfungsi untuk menghubungkan ID dengan file tertentu. Modul access control berfungsi untuk memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Modul access untuk read atau write data file atau atribut. Kemudian ada modul block dan modul perangkat. Modul block itu berfungsi untuk akses dan alokasi blok disk. Dan modul perangkat berfungsi sebagai disk input, output, dan buffering. Kebutuhan sistem file terdistribusi itu ada transparansi, jadi klien tidak perlu tahu terhadap bentuk mekanisme distribusi. Di transparansi ini ada 5. Yang pertama ada access transparansi, location transparansi, mobility transparansi, performance transparansi, dan scaling transparansi. Yang kedua ada update file concurrent, yaitu perubahan yang dilakukan oleh satu klien tidak berdampak pada klien lain yang pada saat bersamaan mengakses atau mengubah file yang sama. Yang ketiga ada replikasi file, yaitu beberapa file service mendukung penuh replikasi, tetapi kebanyakan mendukung caching file atau portion file secara lokal dalam bentuk replikasi yang terbatas. Yang keempat ada keheterogenean sistem operasi dan hardware, yaitu antar muka service sebaiknya didefinisikan sehingga software klien dan server dapat diimplementasikan untuk sistem operasi dan komputer yang berbeda. Yang kelima ada toleransi kesalahan, tetap beroperasi secara kontinu meskipun terjadi kesalahan pada klien ataupun server. Konsistensi, ketika file-file direplikasi atau di-cache pada site yang berbeda, ada delay yang tak bisa dihindari pada propagasi modifikasi dari satu site ke site lain yang membawa copy, dan ini bisa menghasilkan beberapa deviasi dari one copy semantik. Kemudian ada keamanan sebagai access control dan efisiensi unjuk kerja yang comparable terhadap sistem file konvensional. Kita masuk ke bab selanjutnya yaitu algoritma coordination. Algoritma coordination merupakan dasar dalam sistem terdistribusi. Untuk resource sharing, itu ada record dalam suatu database, ada files, dan shared bulletin board. Untuk persetujuan pada action, ada commit atau abort transaksi database, persetujuan pada suatu pembacaan dari grup sensor. Kemudian untuk secara dinamis reassign peran master, yaitu memilih primary time server setelah crash, memilih koordinator setelah network direkonfigurasi. Kebutuhannya ada 3, MC1, MC2, dan MC3. MC1 ini paling banyak terdapat satu proses dalam CS pada saat yang sama. MC2, request untuk enter dan exit diberikan. MC3, optional stronger,
Request untuk enter diberikan berdasarkan urutan casualitas. Kemudian ada ring-based algoritma. Yang ring-based algoritma prosesnya yang pertama yaitu secara kontinu mengirim token ke sekeliling ring dalam satu arah. Yang kedua, jika tidak membutuhkan akses ke CS, maka mengirim token ke neighbor. Kalau membutuhkan akses ke CS, maka menunggu token dan tetap memegang token apabila masih berada di CS. Ketika keluar, maka mengirim token ke neighbor. Jadi bagaimana itu bisa bekerja? Yang pertama, secara terus-menerus menggunakan bandwidth jaringan. Yang kedua, delay untuk masuk ke CS bergantung pada ukuran ring. Yang ketiga, casuality order request tidak dipertimbangkan. Kemudian ada Richard dan Agrawala algoritma. Bagaimana bisa bekerja? Yang pertama yaitu membuat baik properti atau milik yang lebih kuat. Yang kedua, jika perangkat keras mendukung untuk multicast, hanya satu pesan yang masuk. Tang dan Robert algoritma, ring tidak berarah, asinkronus, dan setiap proses memiliki UID. Pemilihan atau election, setiap proses pada awalnya inisial merupakan non-partisipan. Menentukan leader melalui election message. Inisiator menjadi partisipan dan mengirim UID yang dimilikinya ke neighbor. Ketika non-partisipan menerima pesan election, kemudian mengirim maksimum UID yang dimiliki dan yang diterima, serta kemudian menjadi partisipan. Partisipan tidak memforward pesan election. Mengumumkan pemenang atau elected message. Ketika partisipan menerima pesan election dengan UID-nya, maka kemudian menjadi leader dan non-partisipan serta memforward UID dalam elected message. Selain itu, merekam UID leader dan menjadi non-partisipan serta memforward UID tersebut. Selanjutnya ada Itai dan Rodeh algoritma. Terdapat N proses, ring tak berarah, dan sinkronus. Proses tidak memiliki UID. Setiap proses memiliki ID secara random dari himpunan. Non-unik tapi cepat. Proses mengirim semua ID ke seluruh ring. Setelah one putaran, jika terdapat suatu ID yang unik, if there exists a unique ID, then elect, maka dipilih maximum unique ID. Jika tidak, maka mengulangi proses. Kemudian selanjutnya bab interproses. Interprocess communication atau IPC atau komunikasi antar proses adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses yang lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC biasanya terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. IPC dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu shared memory, pipe, message passing, dan sebagainya. Komunikasi antar proses itu ada sistem terdistribusi yang terdiri dari komponen, yaitu proses dan objek yang berkomunikasi untuk kooperasi dan sinkronisasi. Kemudian melakukan pengiriman pesan atau message passing karena tidak terdapat shared memory. Middleware menyediakan dukungan bahasa pemrograman yang bersifat tidak mendukung low-level untyped data primitif yang merupakan fungsi sistem operasi. Mengimplementasikan higher-level language primitive plus type data. Connectionless Service UDP User Datagram Protocol. Message dimungkinkan hilang, duplicate, delivered out of order tanpa pemberitahuan ke user. Tidak memelihara state information sehingga tidak dapat mendeteksi loss, duplicate atau out of order message. Setiap message mengandung alamat sumber dan tujuan. Dapat mengabaikan pesan discard, corrupted untuk no error correction atau congestion. Biasanya digunakan untuk DNS atau RIP. Connection Oriented Service TCP, Transmission Control Protocol, menyediakan data stream connection untuk meyakinkan reliable pada urutan pengiriman, error checking dan reporting pada kedua sisi, baik dari sisi klien ataupun sisi server. Kemudian menyesuaikan kecepatan. Selanjutnya termasuk sliding window, itu ada state information, unacknowledged message, message sequence number, flow control information atau matching the speed. Biasanya digunakan untuk HTTP, FTP, SMTP di internet. Sini ada tipe-tipe interaksi, tipe-tipe model interaksi. Yang pertama ada model interaksi sinkronus.
Mengetahui batas atas atau bawah kecepatan eksekusi, message transmission delay, dan clock drift rate lebih sulit dikembangkan, tetapi secara konsep merupakan model yang lebih sederhana. Kemudian ada asynchronous interaction model, more common, of internet, more general. Arbitrary process execution speed, message transmission delay, clock drift rate. Beberapa masalah tidak mungkin dipecahkan, contohnya seperti agreement. Solution valid untuk asynchronous, maka akan valid juga untuk synchronous. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.